Dan pengajaran ini dimulai dari perubahan paradigma, ya, paradigma to have kepada paradigma to be. Ya, nanti di buku Teaching and Learning saya itu saya uraikan tentang hal ini. Kemudian yang Paulo Freire ini ya, yang saya kira yang ini buku yang dilarang. Dulu saya baca buku ini ketika mahasiswa, susah sekali mendapatkan buku ini. Ini buku dilarang di Indonesia pada zaman era Orde Baru ya, yang temanya adalah pendidikan kaum tertindas. Pendidikan proses memanusiakan manusia dengan pembebasan diri dari dehumanisasi menuju humanisasi. Gimana caranya? Kalau konsepnya Paulo Freire ini mengatakan merubah pendekatan mengajar dari banking konsep menjadi posing konsep, problem posing konsep ya. Banking approach menjadi problem posing approach. Jadi kalau dalam bahasanya Paulo Freire, anak itu jangan ditabung pengetahuan. Ya, banking itu kan tempat menabung. Guru itu hanya menabung pengetahuan saja setiap hari kepada si anak, yang kemudian dia harus keluarkan pada saat semester, pada saat ujian. Kalau pada saat ujian si anak mengeluarkan seperti apa yang diinginkan oleh sang guru, itu disebut dengan anak pintar. Nah, itu banking konsep. Itu kata si Paulo Freire adalah menjadikan anak-anak menjadi masuk ke dalam dehumanisasi, pengkebirian diri. Ya, mengambil hak kemerdekaan dia. Tapi yang benar adalah problem posing konsep, di mana anak-anak harus dihadapkan pada pemecahan-pemecahan masalah-masalah kehidupannya. Ya. Nah, kemudian ini yang saya tawarkan. Ini dari berbagai bacaan tadi itu, kemudian saya melahirkan sebuah model yang saya sebut dengan pumping XR model. Ya. Ini yang menjadi disertasi saya pada saat saya menjadi doktor di Universitas Negeri Jakarta. Jadi, apa konsep ini? Mendidik merupakan proses menguatkan akar, berbasis tadi ya, Quran Ibrahim ayat 24. Menumbuhkan batang dan menghasilkan buah yang baik. Prinsip ihsan. Jadi, dengan cara apa? Dengan cara hati itu yang menjadi akar manusia, maka mengajar dengan sentuhan cinta pada hatinya, menguatkan kompetensi yang menjadi batang itu tadi ada di otak manusia, dan membangun perilaku suksesnya. Tekniknya bagaimana? Pertama, melakukan perubahan paradigma guru, ya saya kira tadi oleh Dr. Farida sudah sangat gamblang dijelaskan bagaimana pentingnya perubahan paradigma dalam era saat ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa, ini yang membuat kita bahagia dalam mengajar. Kemampuan kita menemukan makna mengajar. Ya, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa sih guru dalam pandangan Bapak Ibu itu apa? Ya, kalau kita melihat diri kita ini lemah, maka lingkungan juga akan melemahkan kita. Kalau kita melihat diri kita adalah kecil, tidak ada apa-apanya, maka seluruh energi di luar diri kita juga akan membuat kita menciut. Itu disebut dengan hukum law attraction, ya, hukum tarik menarik positif dan negatif. Nah, kemudian dalam mengajar itu mengenali perilaku dan karakter siswa, ya, gaya mengajar, gaya belajarnya, perilaku belajarnya, motivasinya, ini yang kemudian kita padukan. Ini bagus sekali kalau Bapak Ibu tadi melanjutkan nonton film Clark ya, karena dia nanti setelah mampu menguasai anak-anaknya, mulai dia mengajar dengan pendekatan perilaku dan karakter siswa-siswanya. Kemudian yang selanjutnya melatih diri untuk menjadi guru-guru yang kompeten atau profesional ya. Nah, kompeten kita di Indonesia silakan kita lihat dalam standar kerja kualifikasi nasional Indonesia SKKNI. Apa yang disebut kompeten? Kompeten itu 3 hal yang paling penting. Membentuk knowledge-nya dengan baik, kemudian menguasai skill-nya, dan membangun attitude. Ya, membangun attitude. Jadi 3 hal yang disebut kompeten adalah orang punya pengetahuan pada bidangnya, punya skill, mampu menjalankan aktivitasnya dengan skill yang benar, dan kemudian attitude-nya baik. Nah, attitude dilihat dari bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana hubungannya dengan manusia lain, bagaimana hubungan dengan sesama profesinya, bagaimana hubungan dengan siswanya, dengan masyarakat, ya, itu semua adalah attitude.
Dan yang terakhir mengajar dengan basis pengenalan siswa. Saya menyebutnya biofili teaching. Ini biofili ini berasal dari Eric Fromm tadi ya. Dia membagi ada biofili teaching, ada necrophilia teaching. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah mengenalkan berbasis kepada pumping XR model. Kita lihat bagaimana film ini mengajarkan tentang yang namanya kekuatan hati yang menyebabkan orang kuat pada profesinya. Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan penguatan akar, saya kira ada sebuah kisah yang luar biasa yang terkait dengan kisah Raja Wali dan bebek. Ini adalah kisah yang saya alami ketika saya pertama kali pergi ke Jakarta, ketika saya harus SMA di Jakarta dan kemudian melanjutkan studi kuliah di IPB. Pada saat saya berangkat ke Jakarta, ayah saya mengalami sebuah musibah bahwa semua aktivitas bisnisnya hancur dan kemudian saya tertinggal di Jakarta dan harus bersekolah sendiri. Bersekolah sendiri dan kemudian juga harus mencari rezeki sendiri. Inilah pelajaran pertama yang saya dapatkan dari ayah saya yang menyatakan, jadilah Raja Wali, jangan jadi bebek. Dan ini yang menguatkan saya kemudian bertahan pada situasi tersulit karena sebuah semangat yang luar biasa. Nah, kamu tahu apa bedanya Raja Wali dan bebek? Raja Wali dan bebek sama-sama punya sayap, sama-sama punya potensi untuk terbang, sama-sama burung yang memiliki potensi yang sama yang diberikan Allah. Tapi cara dia memperlakukan dirinya yang menyebabkan dia pantas menjadi Raja Wali, dan yang satu, dia menjadi bebek. Nah, ketika engkau berpikir bahwa engkau bisa meraih masa depanmu, dan engkau membuat patokan-patokan terhadap meraih itu, batasan-batasan kemampuanmu, maka engkau menjadi seekor bebek. Kenapa demikian, ayah? Coba kau perhatikan, kata ayah saya. Ketika bebek ingin terbang, dia belajar, dia mulai mengepakkan sayapnya. Dan ternyata, bebek hanya bisa terbang setengah meter. Tapi kemudian dia terjatuh kembali. Dan dia mencoba kembali, dan dia punya nasib yang sama. Dia tetap terjatuh ke tanah. Tapi kemudian sang bebek berkata, aku bangsa bebek, punya sayap, aku pasti bisa terbang. Aku akan coba terbang sebanyak 100 kali. Kalau di 100 kali aku tetap tidak bisa terbang, maka aku memilih tempatku ada di tanah. Dan itulah yang dilakukan bebek. Dia mulai terus mengepakkan sayapnya, mulai terus terbang, berkali-kali berjatuh, berkali-kali terjatuh, sampai ke 99 kali dia tetap terjatuh, meskipun terbangnya sudah cukup jauh. Dan yang ke 100 kali, dia terbang, dan sudah semakin jauh dia bisa terbang, tapi kemudian dia tetap terjatuh. Dan karena dia sudah mengatakan, kalau ke 100 kali aku terjatuh, aku akan menyerah. Dan itulah bebek. Kemudian dia hidup di tanah dan tidak pernah bisa terbang. Tidak Raja Wali, nak. Raja Wali ketika pertama kali belajar terbang, induk Raja Wali mengambil anaknya dengan cara yang paksa. Karena sarang Raja Wali ini sangat nyaman, dibuat sangat luar biasa. Anaknya saja tidak mau keluar karena dia sangat mewah sarangnya. Itu dipaksa oleh induknya. Diambil dengan cakarnya, diangkat ke atas, kemudian dilepaskan. Mau tidak mau, suka tidak suka, si anak itu harus mengepakkan sayapnya. Dia terus mengepakkan sayapnya dan terjatuh ke tanah. Sakitnya lebih sakit dari bebek. Karena dia jatuh dari 5-6 meter, sedangkan bebek hanya jatuh setengah meter. Tapi apa yang ada di pikiran sang Raja Wali? Dia mengatakan pada dirinya, aku ini keturunan Raja Wali. Aku adalah di angkasa. Aku akan belajar terbang, tidak peduli berapa kali pun aku terjatuh. Yang kupedulikan adalah bagaimana aku berada di tempatku yang sebenarnya. Dan itulah semangat Raja Wali. Kalau kau ingin menjadi sang Raja Wali, maka jangan pernah menyerah dengan ujian. Karena ujian akan menghantarkanmu pada tempatmu yang sebenarnya.
Itulah pelajaran pertama Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan, yang kemudian saya tidak pernah menyerah. Saya berjualan di Jakarta sampai kemudian saya bisa kuliah dan kemudian sampai hari ini saya bisa sampai. Dan ketika saya penasaran tentang Raja Wali, saya cari di CNN Google, ya. Saya search Raja Wali dan ternyata betul. Pelajaran-pelajaran terbaik itu ada pada konsep Raja Wali, ya. Oke. Nah, inilah dokumen-dokumen hasil penelitian yang saya sampaikan tadi modelnya, ya. Dari 10 faktor yang ditemukan Stanley ini, kemudian dalam penelitian saya bersama dengan Tanjung 2021 menyimpulkan ada 3 hal penting ya untuk kualitas kita dalam meningkatkan kinerja. Pertama, memahami personality kita. Personality bagi 2 tadi, memahami perilaku dan karakter diri dan siswa, kemudian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang, dan memiliki kekuatan nilai spiritual. 3 kekuatan ini memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada kinerja seseorang. Dan hasilnya ini adalah penelitiannya. Penguatan akar itu pengaruh kesuksesannya itu sampai 82,4%. Jadi orang bertahan pada situasi tersulit karena dia memiliki keyakinan, belief system, ya. Yang kemudian saya sebut ini sebagai kekuatan belief seseorang dalam mencapai apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan itu pada sumber pemaknaan kita dalam keprofesian kita. Dan urutan kedua adalah pengembangan perilaku, ya. Ini kalau dalam hipotesis pertama saya yang paling penting adalah penguatan akar, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah perilaku. Tapi hasil uji di lapangan ternyata nomor 2 justru pada perilaku. Sehingga hipotesis saya itu pada saat itu oleh profesor saya diminta untuk melakukan wawancara dengan 10 expert di bidang MSDM, ya, bertanya adjustment expert terhadap ini seperti apa. Dan ternyata expert itu membenarkan bahwa perilaku itu lebih penting daripada skill. Jadi perumpamannya begini ya sekalian, kata para expert ini, saya simpulkan. Kalau seseorang yang memiliki skill di sebuah perusahaan atau di sekolah ya, Bapak dan Ibu punya skill tertentu di sekolah A, kemudian akan berpindah kepada sekolah B. Nah, kesimpulan 10 expert ini, skill tadi tidak 100% bisa dibawa kepada sekolah B. Pasti ada penyesuaian. Ya, penyesuaian baik dari sisi misalnya culture-nya dan pemahaman terhadap IQ-nya ya, indikator kinerja dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau terkait dengan perilaku, kalau seseorang yang memiliki perilaku sukses, orangnya ramah, mudah senyum, selalu menampakkan kebahagiaan, ceria, selalu menyapa, dia selalu menebarkan epos yang baik pada semua orang. Kalau orang ini dari sekolah A dipindahkan kepada sekolah B, kira-kira perilaku ini tetap akan berfungsi atau tidak? Nah, kesimpulan mereka tetap. Dia tidak perlu dipoles lagi. Dia akan tetap bisa melakukan itu. Makanya kemudian mengapa perilaku ini menjadi lebih penting. Termasuk membentuk siswa. Mengajar matematik itu tidak lebih penting daripada membentuk disiplin dan kejujuran sang anak. Jadi membentuk disiplin, kejujuran sang anak itu lebih penting dibanding dengan anak-anak tuh bisa matematik. Bukan itu tidak penting, urutannya adalah juga tetap di atas 60. Kalau hasil penelitian sudah di atas 60 kan dia sangat baik ya. Tetapi seperti yang tadi Mr. Clark lakukan, tidak akan efektif dia melakukan pengajaran kalau si anak ini belum mampu membentuk perilaku yang baik dalam sekolahnya. Seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi hasilnya adalah pohon tadi punya akar yang kuat, batang yang bertumbuh, dan menghasilkan yang bermanfaat. Nah, kita akan coba belajar nih dari pohon yang paling baik di dunia. Karena teorinya tadi adalah pohon, kita akan belajar terhadap pohon apa yang menjadi inspirasi buat kita untuk kita bisa memperkuat akar, menumbuhkan batang yang tinggi dan menghasilkan yang bermanfaat. Nah, ini juga kita door prize ya.
menjadi guru kaya. Silakan bisa ditulis di chat, pohon paling baik di dunia menurut Bapak dan Ibu apa? Ya, silakan dijaga gawang Pak Rizal yang jawab pertama. Nanti yang benar kita akan berikan buku menjadi guru kaya. Oke, penguatan akar SDM guru ya. Bagaimana menumbuhkan, memahami kekuatan akar pekerjaan Anda. Ini yang ditawarkan dalam model ini adalah pertama ubah paradigma. Ya, bangun keyakinan, belief system tadi. Ya, kemudian buat visi, makna mengajar dan output, outcome yang Anda inginkan pengajaran Anda. Jadi biasanya yang nomor 3 ini kalau lagi pelatihan kita bikin untuk muhasabah sampai kemudian sang guru masing-masing menemukan makna mengajarnya. Yang keempat ini proses kesadaran diri kita sebagai seorang guru. Dengan segala kelemahan kelebihan kita akan mengambil track yang mana. Kita akan menjalani sukses kita pada yang mana setelah kita melakukan proses awareness ini. Ya. Kemudian yang kelima, kita mampu menghasilkan nilai-nilai ya sebagai budaya kerja kita yang kita kaitkan dengan nilai-nilai organisasi tempat kita bekerja. Dan kemudian keenam adalah mengembangkan perilaku dan karakter sukses kita ya. Jadi 6 inilah yang menjadi menentukan terhadap akar manusia. Dari mana ke-6 ini lahir? Ini lahir dari perpaduan bekerjanya hati, otak, dan panca indera. Ya, keywordnya adalah penguatan SDM. Ya, yang pertama, kuatkan akar SDM Anda, kuatkan pusat orbit SDM, ya, kuatkan kekuatan bawah sadar, dan kuatkan pusat kecerdasan Anda. Oke. Penguatan SDM berbasis pumping ini yang pertama kita lakukan adalah bagaimana menguatkan hati sebagai akar. Jadi sebagai akar manusia itu adalah hati. Dari mana ini sumbernya? Ini dari pernyataan tiga rujukan terpenting hal ini adalah yang pertama tentang konsep expert ya, teori expert. Teori expert menyatakan bahwa dalam khasanah manusia ada wilayah unconscious, wilayah conscious, wilayah preconscious. Dalam teori Milky Way ada pusat orbit, ada titik orbit, ada garis orbit. Dalam pernyataan Al-Ghazali menyatakan bahwa 3 kekuatan manusia ada pada hatinya, pada otaknya, pada panca inderanya. Dan ketiganya tidak boleh bertukar, dia harus berjalan sesuai dengan seperti fungsinya raja, fungsinya perdana menteri, dan fungsinya tentara. Oleh karena itulah kemudian hati itu menjadi pusat orbit. Dia menjadi wilayah unconscious, dia menjadi kekuatan akar bagi manusia. Jadi kalau untuk membangun akar itu pada hati kita, bukan pada logikanya. Kalau saya melakoni pekerjaan guru ini, itu tidak boleh pakai logika otak, tapi tanyakan kepada hati. Kebahagiaan apa yang saya peroleh dengan profesi ini? Ya, dan ini adalah milik saya yang hanya saya yang tahu dengan Allah. Dan itu yang membuat langkah saya selalu ringan dari rumah kepada sekolah, karena akar kita yang kuat tadi. Kemudian yang kedua adalah pengembangan otak. Ini bagian dari kompetensi. Yang bagian dari membangun perilaku tadi, buah daun adalah dengan cara mengaktifkan panca indera kita. Ya, aktifkan tangan kita untuk menyapa, untuk menegur, untuk merangkul siswa, untuk membuat persahabatan. Aktifkan panca indera kita untuk melihat perkembangan siswa dan sebagainya. Aktifkan mulut kita untuk menyatakan yang baik-baik sehingga itu menjadi kebiasaan bagi siswa. Itu sangat luar biasa. Itu akan berbuah semuanya buat masa depan siswa kita. Ya, itu model lengkapnya seperti ini ya. Baik Bapak sekalian, jadi sesungguhnya kalau diturunkan ke dalam pengajaran, maka berdasarkan model ini mengajar adalah menjadi cara kita menemukan diri sejati menuju Allah. Mengajar harus jadi sebuah kebahagiaan. Mengajar merupakan aplikasi cinta sebagai kata kerja, dan mengajar adalah belajar aplikasi hukum kualitas diri kaizen. Jadi continuous improvement ya, menjadi manusia dengan konsep disiplin ke-5 ya, tulisannya siapa saya lupa ya, profesor. Di mana bahwa
continuous improvement itu menjadi sebuah kekuatan kita untuk terus-menerus mengasah diri kita untuk menjadi lebih baik. Penguatan kualitas SDM kita adalah menguatkan belief system kita ya pada profesi, penguatan kesadaran, self awareness proses, penguatan values dan perilaku ya yang seperti saya sebutkan tadi. Dan kalau kita lihat ya dari sisi values ya, bagaimana kita menemukan values ini bisa dipraktekkan. Bagaimana guru atau kita bisa menemukan nilai-nilai kita dalam bekerja atau mengajar. Yang pertama ya, tuliskan makna guru bagi diri Anda, bagi keluarga dan masa depan Anda. Ya, bagaimana cara Anda melihat diri sendiri sebagai seorang guru? Ya, dituliskan. Guru, cara saya melihat diri saya itu guru apa sih? Ya, kemudian bagaimana cara melihat siswa Anda? Bagaimana cara melihat teman seprofesi Anda? Dan yang terakhir adalah warisan apa yang hendak Anda tinggalkan sebagai seorang guru. Ini akan menyebabkan menguatkan nilai-nilai dalam pengajaran kita sebagai seorang guru. Ya, ini ada contoh film bagaimana Dokter Adam ini ya, yang memaknai dokter dengan cara dia sendiri. Ada waktu nggak ya? Sudah lewat ya. Ya. Sudah lewat. Udah lewat ya, Pak. Sudah lewat ya, jadi saya tutup saja. Ini juga buat teman-teman. Ya, ini bagaimana tadi praktek mengajarnya, sekarang sudah tidak waktunya sudah tidak ini ada film sebenarnya bagaimana praktek mengajar sang nis dengan multisensori dan master altruis ya. Insya Allah lain waktu. Saya kembalikan kepada moderator Pak Rizalul Huda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amir Tengku. Emang nampaknya diperlukan